Halo Sobat Jagat Tauhid, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas terkenal di kota sebagai orang yang berani, rajin, bersemangat, dan cerdik. Abu Nawas selalu dikelilingi oleh teman-temannya dimanapun ia berada. Mereka sangat suka dan senang mendengar cerita Abu Nawas yang lucu dan kocak. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang santai di warung bersama teman-temannya, datanglah seorang pedagang kaya raya. Pedagang itu berkata bahwa ia sedang mencari seseorang yang pemberani untuk bekerja padanya. Orang-orang di sana langsung menunjuk Abu Nawas. Mereka bilang, "Tuan sudah datang ke tempat yang benar. Memang disinilah tempat orang yang paling pemberani itu," kata mereka. "Mana orangnya?" tanya pedagang itu. "Itu dia," jawab mereka, sambil menunjuk Abu Nawas. Lalu si pedagang kaya mendekati Abu Nawas. "Apakah kamu mau bekerja untukku? Aku akan membayarmu dengan bayaran yang mahal dan ditambah bonusnya juga," ujar pedagang itu. "Tergantung pekerjaannya apa, kalau cocok dengan saya mau saja," jawab Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau pergi berdagang ke luar kota, dan tugasmu adalah mengawalku," kata pedagang itu. "Hanya mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal supaya aku aman sampai tujuan," jawab pedagang itu. "Baiklah, saya terima. Tapi saya perlu uang untuk keluarga saya selama saya pergi," kata Abu Nawas. Lalu pedagang itu memberi Abu Nawas sejumlah uang untuk keluarganya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan pedagang kaya itu pun berangkat. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan hati-hati mengawal dan menjaga pedagang kaya itu. Di tengah perjalanan, pedagang itu minta berhenti sejenak. Mereka duduk di bawah pohon besar. "Abu Nawas, tolong turunkan barang-barang dari punggung keledai, agar si keledai juga bisa beristirahat," pinta pedagang kaya itu. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," kata Abu Nawas. Pedagang itu terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang dari punggung keledai. Tak lama kemudian, pedagang itu berkata lagi, "Aku sangat lapar Abu Nawas, masaklah makanan untuk kita." Abu Nawas kembali menolak dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," kata Abu Nawas untuk kedua kalinya. Pedagang itu kembali melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang enak. Bau harumnya sangat menggoda selera makan, sampai-sampai Abu Nawas meneteskan air liur ketika mencium aroma masakan yang lezat itu. Setelah selesai memasak, pedagang itu memanggil Abu Nawas. "Ayo Abu Nawas, kita makan bersama," ajak pedagang kaya itu. "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak tega kalau terus menolak perintah Tuan," kata Abu Nawas. "Wah hebat sekali masakan Tuan, sangat lezat masakan Tuan. Seharusnya Tuan membuka restoran saja, pasti laris manis," puji Abu Nawas. "Kamu juga pandai memuji orang Abu Nawas," balas pedagang itu. Setelah mereka selesai makan dan istirahat, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Mereka melewati hutan yang indah dan sejuk. Perjalanan terasa menyenangkan, tapi tiba-tiba saja muncul seekor harimau. Hal ini membuat Abu Nawas kaget dan takut. "Kenapa kamu tidak bilang kalau di hutan ini ada binatang buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Kan sudah saya bilang dari awal, saya butuh orang yang berani untuk mengawal saya," jawab pedagang itu. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu, selamatkan aku dari binatang buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata pedagang itu. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja susah, apalagi menyelamatkan pedagang itu," pikir Abu Nawas dalam hati. Pedagang itu berteriak, "Abu Nawas, bagaimana kita bisa selamat dari binatang buas ini?" Abu Nawas yang ketakutan berpura-pura tenang dan berkata,
"Tenang Tuan, tenang, begini caranya." Dengan gaya yang meyakinkan, Abu Nawas pasang kuda-kuda jurus andalannya, yaitu kuda-kuda jurus langkah 1000. Begitu harimau mendekat, Abu Nawas langsung tancap gas. Dengan sekuat tenaga ia pun berlari, diikuti si harimau. Di sela-sela pelariannya, Abu Nawas sempat melihat ke belakang, ternyata harimau itu masih mengejarnya. Abu Nawas tekan gas makin dalam, larinya makin kencang, dan semakin jauh meninggalkan pedagang bersama keledainya. Pedagang dan keledainya pun lolos dari ancaman binatang buas. Setelah merasa terbebas dari bahaya, pedagang itu pun melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara itu, Abu Nawas masih terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia berlari melewati sungai, tiba-tiba ada buaya yang mau menyerangnya. Tapi buaya itu malah diserang duluan oleh harimau. Akhirnya kedua binatang buas itu pun bertarung dengan sengit. Kesempatan itu tak disia-siakan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun lolos dari kejaran harimau. Dalam keadaan lelah, Abu Nawas pun sampai di desanya. Dia menarik nafas dalam-dalam. "Alhamdulillah akhirnya aku selamat," ucap Abu Nawas. Tak berapa lama, teman-temannya pun datang menghampiri Abu Nawas dan bertanya apa gerangan yang terjadi. "Aku telah menyelamatkan pedagang itu dari serangan harimau, tapi aku harus membayarnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Sekian dulu kisah kita kali ini, sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.